di mata perempuan, lelaki tidak pernah melihat gantengnya, tapi kejantananmu yang kau tampilkan. Jomblo itu sebabnya karena dia angan-angannya terlalu tinggi, sehingga dikasih persyaratan yang terlalu banyak sekali, sehingga tidak mungkin terjadi. Saya mau kawin yang ganteng, yang pinter, yang kaya, yang sayang, yang soleh, yang perkasa. Yang nggak ada. Iya, kalau ada kaya tua, kalau pinter blesak, kalau ganteng doso. Ya, nah itu. Jadi banyak sebabnya. Maka kasusnya bagaimana? Ya kalau memang di sana jumlah laki-lakinya kurang, ya terpaksa cari lelaki dari negara lain, kan begitu. Kalau sebabnya memang jelek kamunya, ya pasang susuk lah gitu. Nah, tetapi saya tidak melihat bahwa lelaki sih nggak ada urusan jelek ganteng ya. Bahwa di mata perempuan, lelaki tidak pernah melihat gantengnya, tapi kejantananmu yang kau tampilkannya. Ayo, wongnya mah beca-betu, tapi sterek kan itu, orangnya punya kepribadian yang kokoh, itu yang dicari daripada ganteng tapi pelewat itu. Gitu. Nah, kemudian ketika wajahmu kurang cantik, jangan kecil hati. Setiap perempuan punya sex appeal, punya daya tarik khusus. Ada orang senang lihat jidatnya, seneng gitu. Ada yang lihat hidungnya mungil sekali. Ada yang lihat bokongnya kayak bawang, ada. Ya, jadi ada sesuatu yang menarik yang semuanya tertutup semuanya dan menjadi daya tarik. Nah, maka itulah sex appeal, itulah yang perlu dikembangkan. Nah, itu urusan psikologi nanti itu mah, bimbingannya yang bukan kedukun ini mah. Kemudian juga kita bisa menggunakan make up yang canggih. Saya bisa membuat hidungmu kelihatan mancung. Saya bisa menghias mukamu sehingga mukamu yang lebar akan menjadi mungil dengan permainan lipstick. Saya bisa melistriknya. Kalau menang nyoba yo kita mana. Ya, kan begitu. Mukamu muka yang sipit bisa kelihatan bende, apalagi dengan bedah plastik dan sebagainya. Sudah canggih lah, nggak usah khawatir itu mah. Ya. Nah, tetapi ini yang perlu akan saya uraikan, yang jomblo gara-gara persyaratannya terlalu banyak. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kiatnya begini, mengawinnya orang tuh ada karena gantengnya, ada karena kayanya, ada karena turunannya, ada karena agamanya. Nabi mengatakan fafuz bidzatid din taribat yadak. Carilah orang yang beragama, yang bermoral. Sebab bagaimanapun kalau orang agamanya baik, moralnya baik, sekalipun kamu tidak kaya, kamu bisa hidup bahagia dan nyaman. Betul enggak? Nah, itu. Tetapi tidak bisa dihindari, laki-laki ini mencari perempuan itu nomor wahid cantik dulu. Jangan dibohongin ya. Bagian ini bareng ngadegah. Sebenarnya ayo. Ya kan gitu. Nah, ini itu. Nah, sekarang bagaimana supaya cepat dapat jodoh? Saya berulang-ulang banyak orang perempuan datang ke rumah, umurnya sudah hampir 40, 38, 39, ada yang 43 gitu. Saya lihat-lihat, kamu nih cantik loh. Ayo bocah mah. Benar, ayo. Terus sekolahnya tinggi. Terus bawa mobil sendiri. Berarti sugih kan? Ya, kaya, cantik, pinter. Nggak mungkin nggak laku, nggak mungkin. Kenapa jadi terlambat? Ya karena itu banyak persyaratan.
Jadi kalau pengen cepat, wahai perempuan jomblo, sudah jangan pakai persyaratan banyak-banyak. Pengen punya suami enggak? Pengen cepet enggak? Yang penting padua salanang. Ngandel beli? Lah iya, lanang. Yang kedua, orangnya baik, yang sayang sama kamu. Atau kalau dengan bahasa Nabi, dengan yang beragama lah. Beragama juga awas. Agama itu bukan ilmunya ya, tapi perilakunya, betul enggak? Ada enggak orang yang ilmu agamanya luas, bisa baca kitab segala macam ya, nah, tapi kelakuannya kayak kunyuk, ada enggak? Nah. Ada enggak orang yang baca Qurannya masih alhamdulillahirabbil alamin tapi akhlaknya baik, ada enggak? Itu. Kalau ilmu bisa kalau ilmu mah gampang ditambahnya, ilmu mah. Yang susah nambah moral ini soalnya. Jadi yang baik, yang kira-kira sayang sama kamu. Nah, kemudian gimana? Kira-kira apa bacaannya untuk cepat dapat jodoh nih? Kalau perempuan ya pengen tulis boleh. Setiap malam kalau mau tidur, nanti kapan-kapan datang ke pondoknya minta air ya. Kasih air ya, bawa aqua yang besar enang ya. Nanti bacanya baca Fatihah 100 kali. Minum dulu air doa, lalu baca surat Al-Fatihah 100 kali setiap malam. Nanti kalau ada sedang halangan, sedang head, jangan berhenti, tetap tiap malam dibaca, tapi dibacanya di dalam hati. Mingkem, mulutnya diam, baca di hati, boleh nggak apa-apa. Tidak dibaca, tapi dibaca di dalam hati. Baca Fatihah berapa? 100 kali. Nah, kalau laki-laki ini bacanya surat Yusuf. Kalau pengen cepat, setiap hari 100 kali surat Yusufnya. Oke. Kalau nggak sanggup, oke. Bacanya falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ping sewu. Ya bakal niat bakal beliau wes. Ya ingat nggak falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ping 1000. Oh bulan apa gitu? Ya. Oh di surat Yusuf. Ya cari aja, saya nggak lupa. Kalau nomor ayat mah nggak, ya nggak bakal apa saya. Pokoknya cari aja nanti kalau itu falamma ra'ainahu, nah itu situ sampai in hadza illa basyarun illa malakun karim, satu ayat itu. Itu dibaca 1000 kali. Begini, ada lagi. Mau pengen yang cepat lagi ya? Yang cepat lagi, kira cas peleng. Baca sallallahu ala Muhammad 80.000 sehari. Lawan 80.000 itu bisa 12 jam lebih. Memang. Saya mau cerita dulu deh. Saya cerita. Ada seorang perempuan begitu datang ke rumah, pengen punya suami. Saya tanya, kalau pengen cepat, yang penting asal laki-laki. Nggak mau kalau saya mau yang begini-begini. Oke. Kalau kamu keras tetap bertahan, kriterianya seperti ini mangga. Tapi amalannya nih, baca sallallahu ala Muhammad 80.000. Banyak ya, 12 jam selesai kok. Nah dengan puasa, tapi
Uh, Rupanya dia ini begitu yakin sekali. Jadi nanti dikabulnya doa itu sebetulnya bukan karena doa dari saya, tapi yang bersangkutan yakin betul bahwa Allah pasti mengabul. Itu yang penting. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Ya, jadi itu. Jadi perantaranya ya mungkin ini jampi dari Buya Syakur, mustajabah dan yakin. Oke deh. Rupanya dibaca karena banyak jumlahnya sehingga sambil puasa untuk menahan ngantuk itu biasa kalau sudah sore itu belum selesai sambil jalan ya, sambil jalan supaya jangan tidur sih kehabisan. Nah, belum sampai 40 hari rupanya dia itu sambil wiridan sambil jalan di pantai tabrak mobil. Jalannya nengah nggak sadar tabrak mobil. Ibunya datang, Pak Kiai, wiridan anak saya itu wiridan buat jodoh apa wiridan buat tabrak mobil? Ya jodoh lah saya bilang. Tabrak mobil, saya bilang alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini yang nabrak itu dokter, masih perjaka, anaknya orang kaya lagi. Jadi dibawa ke rumah sakit, diobati, dibiayai, sampai ditungguin, sampai disuapin, merasa berdosa. Setelah dinyatakan sembuh boleh pulang, si dokter masih merasa berdosa. Dia bilang, Neng, rumah sakit sudah bayar semuanya, tapi tentu kamu sakit kan? Iya. Katakan sok minta berapa untuk menebus dosa saya, karena kamu pasti sakit ini. Apa jawabannya perempuan itu? Pak dokter, saya tidak menuntut apa-apa, karena itu bukan niat Pak dokter nabrak saya. Ini ketentuan dari Allah semuanya itu. Saya tidak minta apa-apa. Nah, ini yang saya cari, kata dokternya. Bayangkan, perempuan yang seperti ini yang saya cari. Akhirnya dikawin. Di emane naudzubillah sanjaluke dituruti kabeh. Iya kan? Nah, itulah jadi artinya mau enggak dapat jodoh tapi ditabrak dulu. Iya, tapi ya saya kira enggak usah lah ya. Kita minta selamat aja gitu. Sok jadi akhirnya kesimpulannya sok milih apa baca sallallahu ala Muhammad 80 kali, 80.000 kali, atau baca Fatihah 100 kali, atau baca Yusuf surat Yusuf. Atau baca alam marainahu akbarnahu ya setiap malam. Silakan pilih, yaitu insyaallah. Tapi satu, tetap bahwa apapun yang saya beri itu hanya sebagai rekomendasi, sebagai pengantar. Yang mengabulkan tetap hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu persyaratan orang berdoa ingin dikabul, engkau harus yakin bahwa doamu pasti dikabul oleh Allah. Katakan, ya Allah, kalau aku tidak minta kepadamu, kepada siapa lagi aku harus meminta? Gitu kira-kira yang tegas hatinya. Percayalah, ud'uni astajib lakum, Allah berjanji doamu akan dikabulkan.